Ini kita akan ada di dalam acara talk show. Jadi selamat datang di dalam talk show. Talk show artinya kita akan bersama-sama berbicara dan berbincang-bincang. Jadi mari kita akan menjadi bukan hanya pendengar, tetapi kita akan bersama-sama mengambil bagian. Jadi nanti ada kesempatan untuk tanya jawab. Dan sebelumnya narasumber serta pendeta bina lain nanti akan memberikan menyampaikan ulasannya. Oleh sebab itu, sesuai dengan tema malam hari ini, ke gereja atau bergereja. Kita akan sama-sama membahasnya. Tapi mengapa kita mengambil tema ini? Tahun 1715 ada sebuah buku yang terbit. Buku ini mengambil kisah dari seorang yang namanya Alexander Calkrieg. Dia seorang yang mengalami sendiri karam kapal lalu terdampar di sebuah pulau. Kejadiannya 1659. Selama 4 tahun, Alexander ini hidup di pulau itu terasing seorang diri dan hanya ditemani seekor anjing. Dia tinggal di pulau Mas Alpiera, di sebuah pulau kecil di lautan Pasifik. Sehari-hari hidupnya dengan anjing. Dia bercakap-cakap dengan anjing. Dia berkeluh kesah dengan anjing. Dan anjingnya pun yang memberikan semangat untuk dia tetap hidup selama 4 tahun sebelum akhirnya ditemukan. Bapak Ibu tahu kisah siapa ini? Robinson Crusoe. Kisah ini membuat orang berpikir mengenai pentingnya komunitas. Orang nggak bisa hidup sendiri. Kejadian karam kapal, musibah yang dia alami, yang tidak seorang pun kehendaki, membuat orang ingin selalu bersekutu. Ingin orang bergereja, ingin berkumpul. Tetapi zaman sekarang, manusia dengan sengaja melalui teknologi yang ada, gadget dan lain-lain, membuat dirinya terasing satu dengan lain. Itu satu sisi. Tapi kita akan membahas bersama mengenai ke gereja dan bergereja ini dari perspektif yang lain. Oleh sebab itu, mari kita sambut para narasumber malam hari ini. Saya mempersilahkan Bapak Disiplin Manau bisa menentukan depan. Lalu Bapak Hendi Suwato, silakan. Lalu Bapak dan pendeta bina lain yang akan menjadi perangkum dari talk show kita malam hari ini. Kita tepuk tangan untuk pendeta bina. Saya akan membacakan secara singkat mengenai mereka. Boleh tahu siapa di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut talk show di tempat ini? Atau udah semua nih? Udah sering? Oke, udah sering. Jadi saya ringkas secara cepat Pak ya. Yang pertama Pak Disiplin Manau, beliau lahir tahun 61, 12 Juli. Jadi semua pembicara narasumber sudah di atas 50. Jadi kita tahu ada pengalaman yang bagus. Alamat di Jakarta, istri Ibu Sorta, lalu anak-anak, ada Dominic, ada Daniel, ada Dinda, lalu ada Dian dan ada Dea. Kita tahu ada dalam keluarga yang baik dan menjadi pelayan Tuhan di Gereja Reformasi Indonesia sebagai litbang dan juga ketua departemen pembinaan. Dan kita juga tahu di dalam kehidupan sehari-hari terlibat juga di beberapa yayasan. Ada yayasan untuk pendidikan, yaitu sebagai pembina di yayasan wakil ketua dan pembina yayasan pendidikan Bakti Luhur. Lalu juga mengurus pembinaan dan sebagai pembina di yayasan penerus bangsa. Ini ada beberapa pelayanan yang sudah dilakukan dan juga sampai hari ini menjadi penasehat sinode dari gereja di jauh di Lampung, Tanjung Enim. Itu adalah Pak Disiplin Manau. Mari kita bertanya dia. Satu lagi adalah orang profesional. Beliau sudah 25 tahun berkecimpung di bidang di dunia perminyakan. Beliau hafal sekali soal legal meskipun beliau bukan seorang sarjana hukum. Pengalamannya dengan pihak asing maupun dalam negeri di dalam negosiasi dan hal-hal yang menyangkut kontrak bagi hasil, kontrak untuk sharing dan lain-lain perminyakan. Beliau salah satu pakarnya. Lahir di Jakarta tahun 61 juga. Jadi kita tahu sudah lewat 50 tahun, pengalamannya cukup berharga untuk kita dengar. Istri satu, Ibu Ike dan anak Fania serta Sarah. Beliau juga menjadi ketua, bukan ketua, maksudnya bagian penelitian dan pengembangan di Gereja Reformasi Indonesia dan juga bendahara 2. Mari kita sambut Bapak.
ini sebagai pembicara kedua. Mama catat. Dan tentunya kita tidak lupa, saya tidak pernah kita sudah hafal dengan pendeta Big Maserai, tapi saya akan membacakan ringkas apa saja yang sudah beliau kerjakan selama ini. Tahun 81 adalah pertobatannya. Beliau lepas dari kehidupan nakal, kehidupan yang tidak terpuji lainnya karena kemurahan Tuhan semata. Mengubah hidupnya yang dulu gelap dan menempatkannya di lingkungan yang menjadi kesukaan Tuhan. Tahun terus melayani di sekolah minggu mulai tahun 1984 dan tahun 1987 tanggal 3 Oktober beliau menikah dengan Greta Mulyati. Lalu dengan 3 anaknya, Keisha, Katie, dan juga bungsu Kenan Yonatan, mereka bersama-sama menjadi keluarga Kristen yang melayani Tuhan. Tahun 1995 beliau menjawab panggilan Tuhan untuk masuk di dalam sekolah teologi. Lalu tahun 1989 aktif mendirikan Yayasan Channel of Blessing. Lalu tahun 1999 mendirikan Yayasan Mika. Lalu tahun 2000 mendirikan Yayasan Pama. Tahun 2001 mendirikan Gerakan Pengabdian BPBB, Gerakan Pengabdian Pemuda Bangsa. Jadi ada beberapa gerakan dan juga pelayanan melalui gereja dan lain-lain yang dilakukan. Tahun 2007 sebagai seorang pendeta mendirikan dan mengembalakan Jemaat Gereja Reformasi Indonesia. Kita tahu dengan berbagai pelayanan yang dikerjakan dari luar negeri, kita akan diperlengkapi secara doktrin yang tepat bagaimana menjawab mengenai ke gereja atau bergereja. Dan motonya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita sambut pendeta Big Maserai. Malam hari ini, Bapak-bapak, kita akan membahas bersama mengenai gereja dan bergereja. Dan di dalam kesempatan ini, narasumber 1 dan 2 akan diberikan kesempatan masing-masing 20 menit untuk menyampaikan pandangannya mengenai apa itu bergereja dan bergereja. Lalu nanti Bapak Ibu bisa ada mengajukan tanya jawab, dan saya juga ada beberapa pertanyaan nanti kita lontarkan bersama ke narasumber. Nanti pendeta Big Maserai juga akan memberikan masukannya menjadi penutup bagi kita sekalian. Sebetulnya kami berikan kesempatan kepada Pak Hendi dulu ya. Pak Hendi kami persilakan untuk menyampaikan pandangannya mengenai Bapak ini. Silakan. Terima kasih Pak Yusuf. Shalom semuanya. Saya usahakan untuk bisa kurang dari 20 menit supaya bisa berinteraksi lebih cepat. Baik, tidak, saya sudah siapkan ini slide ini untuk membantu kita satu sama lain bisa melihat apa sih sebenarnya kita bergereja atau bergereja. Di sini kita akan menyinggung masalah menguji hati dan mengurangi. Artinya bagaimana kita sudah bertahun-tahun bergereja. Bergereja itu apa? Tentu kita akan bekerja bersama untuk bisa mengevaluasi diri pada kita masing-masing. Selama ini kita bergereja itu seperti apa? Pak, ikut saya mau izin berdirinya. Sebelum saya mulai, memang saya buatkan dalam babak. Artinya ada bab-bab, tapi jangan takut, bukan berarti banyak sekali. Saya akan coba skip untuk bisa merekonstruksi apa sih sebetulnya kita di bergereja. Sebelumnya saya mengikuti masalah tes diagnostik dari pribadi masing-masing pribadi. Kita sering bertanya ya bahwa jujur pada waktu ke gereja itu apakah sebagai simpatisan biasa? Karena ada acara gathering Jumat Antioquia, kita tahu baktinya 3 kali, jam 7.30, jam 10, dan jam 5. Lantas kita bertanya lagi, hanya mengakomodir himbauan Pak Gembala, Bapak Pendeta, atau kawan, ayo ke gereja tempat kita ini. Itu kita bisa evaluasi pada diri kita. Kita datang ke gereja, apakah betul hanya panggilan orang atau karena mengakomodir seseorang? Berpartisipasi sekedar bertemu teman sepelayan atau rekreasi rohani. Oh, udah lama gak ketemu mandinya, yuk kita datang yuk. Mungkin bisa begitu. Nah itu kita mau menilai motivasi kita ke gereja itu seperti apa. Benar-benar mau mengikuti renungan dan melayani Tuhan. Oh, kayaknya ini ya menjadi pertanyaan yang pertama. Nah kita lihat bahwa semua jawaban tentunya perlu kita cermati. Benar, semuanya punya poinnya. Tapi kita harus cermati apakah betul kita ke gereja itu untuk melayani. Ternyata memang kita dituntut untuk bisa melayani Tuhan. Artinya selama kita bergereja sejak dari kecil sampai dewasa, apa hanya bergereja terus? Nah ini harus kita lihat. Tentunya kita akan mencontreng, yaitu benar-benar mau mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan. Sudah berapa kali seri kita dengan khotbah,
Anda juga sering memberikan pemahaman bergereja itu bagaimana dan bertumbuh. Tentunya bertumbuh ini kita harus pertanyakan kembali pada diri kita. Memang betul kita bertumbuh atau hanya sekedar senang deh mendapatkan satu pemahaman yang lebih. Oke, kalau sudah lebih terus apa? Nah, ini harus kita pertanyakan lebih jauh. Sekarang kita jujur pada waktu. Pada waktu hari tertentu, hari Sabtu ya, kita lihat berapa yang kita berikan. Oke, ada doa pagi, ya, doa makan, ini hal-hal yang baca Alkitab. Ini udah boleh dikatakan sekitar 22,5 jam sisa dari yang kita beli. Dan satu hari kita hanya memberikan 6%. Kalau kita melihat jujur dengan stopwatch, kita melihat berapa waktu kita bisa berikan. Katakan enggak, saya lebih, oke, kita berikan. Lebih, banyak lagi, 20%, masih lebih besar yang pie merah ini. Jadi artinya masih ada sisa yang boleh dikatakan yang tidak terukur oleh gereja atau dalam pelayanan atau dalam melayani Tuhan. Kita stopwatch sekitar sekian persen. Enggak, kita bisa lebih, oke. Seperti ini, 25%. At least segini, satu hari loh ya. Apa iya? Saya pribadi enggak. Apalagi yang 6% juga enggak. Jujur. Kenapa? Ya nanti kita bisa lihat. Artinya di situ kita bisa melihat mempekakan diri kita seberapa jauh dan seberapa banyak kita sudah bergereja dan melayani Tuhan. Ada lagi hal ini yang perlu kita pertanyakan pada diri ini psikologis ya. Tidak ada yang salah. Saya nanti mau tanya dalam waktu 10 detik aja. Ada lihat belahan gelas di sini yang terisi kosong dan terisi penuh. Sekedar mau tanya aja, angkat tangan aja. Siapa yang lihat half empty? Boleh tunjuk tangan? Half empty. Yang full, half full. Half full. Oke, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Ini bukan sesuatu yang salah, tapi ini hanya melihat dari psikologis aja. Kita lihat bahwa half empty itu eager to full, memicu untuk berpacu supaya punya usaha untuk penuh, lebih optimum. Ya, kadang-kadang kita udah merasa kurang. Kenapa? Saya baru setengah. Tapi ada orang yang berpikir half full. Saya sudah merasa lebih bagus daripada kosong. Nah, jadi hal seperti ini pun juga kita bisa merefleksikan diri kita terhadap pelayanan kita, terhadap kehidupan kita bergereja seperti apa. Nah, ini secara umum memang karakter personal atau personal attitude yang dilihat oleh psikologi pemasaran ataupun di perusahaan-perusahaan. Bahwa mereka mengatakan bahwa psikologi manajemen mengatakan the way you see it, the way you manage it. Artinya pertama Anda melihat half empty, itulah sikap saya, atau half full, itulah sikap saya. Jadi jangan lihat oh gara-gara itu wah saya mau kadang jadi itu aja, nggak begitu. Nggak ada yang salah. Ketidaktahuan itu karena memang perlu tahu. Saya juga tadi juga tidak tahu. Tapi artinya menjadi tahu, arti bisa memicu kita jauh lebih baik lagi. Dan harapannya kita adalah half empty. Harus merasa bahwa belum penuh, belum optimum. Saya sendiri juga belum optimum. Tetapi saya sadar apa yang harus saya perbuat. Paling tidak itulah menjadi harapannya kita. Sejak apakah anggota gereja melayani gereja ya tadi ya? Ini sebenarnya catatan cuplikan di retret waktu kita yang lalu. Tapi saya skip cepat aja supaya di waktunya juga mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengarkan ini. Untuk melayani Tuhan hendak selalu diperbarui roh dan kebenaran. Itu selalu kita lakukan. Hati nurani hendaknya tergugat penulisan Kristus dan kita sudah dipercaya menjadi pelayannya. Tentu kita harus bisa melayani Tuhan. Dan juga seseorang sungguh melayani dengan visi Tuhan pasti melepaskan atau kehilangan hak. Nah ini dia. Ini menjadi pergumulan yang sangat amat dekat dengan kita. Saya pun juga harus melepaskan hak saya. Saya kalau bisa di sini tadi udah macam dengan di rumah aja deh. Hal-hal kayak gitu. Dan ini tidak hanya terpikirkan oleh kita, orang lain yang di luar ruangan ini pun juga pemikirannya hal yang sama. Ini yang saya cermati yang selama ini. Hak tersebut anak dihormati, dikasih, diperlakukan adil. Kalau sudah di dalam pun kita melayani, kita pun hak-hak kita pun juga kadang-kadang dalam kata dizolimi istilahnya. Melayani, kok saya digituin ya itulah akhirnya. Kalau udah gini lempar anunya. Jadi saya terus terang 6 tahun melayani di gereja ini, saya sudah mengamati bagaimana itu
perjalanan pelayanan itu seperti apa. Memang pergumulannya luar biasa, nggak mudah. Dan kita lihat juga catatan lanjutannya adalah dengan demikian menjadi jemaat yang misioner. Ya, ini kan kita tahu kalau di waktu jemaat misioner dan kritis, kita harus tahu pengertian misioner itu apa ya. Kita harus menjadi seorang yang mission, punya misi. Bagaimana bergereja itu harus bertindak. Dan kita jangan salah, kita punya potensi secara pribadi bahwa Tuhan menciptakan kita menjadi orang yang unggul. Nanti saya gambarkan seperti apa. Sebagai pengerja individu yang mempunyai potensi kualitas, punya sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa. Wow, ini nggak mudah di dalam satu gereja. Kita tahu, kita alami itu semua perjalanan itu. Tidak hanya di gereja ini saja, hampir semua gereja saya juga mengalami hal yang sama. Jadi ini sesuatu yang faktor. Berikutnya adalah ya kita tahu bahwa Yesus adalah kepala gereja. Nah, kita juga punya talenta untuk melayani sebagai koinonia, maturia atau diakonia. Dan juga setiap hamba Tuhan atau anak Tuhan punya kekhasan. Nah, ini nanti kita lihat. Kita harus bisa mengukur diri. Kita bekerja mau jadi WL. Kalau saya jadi WL mungkin orang yang bisa lari ya. Mungkin suara saya juga pas, tentu saya nggak bisa bermasmur dengan baik. Jangan maksain diri. Perbedaan karunia dan masing-masing kelompok anak Tuhan sebenarnya tidak menjadi, nah ini dia, menjadi perpecahan, justru saling melengkapi. Nah, ini artinya keragaman gereja itu harusnya dipahami bahwa Tuhan menciptakan kita memang dengan keragaman, gimana kita harus bisa bersatu. Itulah our challenge, gimana bisa menjadi seorang gereja yang baik. Nah, ini saya ambil juga dari pernah slide dari Pak Bipan yang waktu kita lihat di puncak bahwa spiritual itu ada ledakan dari hati kita yang sudah mendengarkan berkali-kali di gereja, atau di retret, atau di PA. Spiritual itu selalu dibangunkan. Berdampak apa sih dia? Moral, dia membentuk moral. Kalau dia udah membentuk moral, pasti dia mempunyai kekuatan mental, harusnya. Kalau udah jadi mental, wow, dia menjadi intelektual. Jadi ibarat sebagai ledakan tsunami yang memberikan dampak kepada dari spiritual itu kita membentuk sampai intelektual lebih baik dan kita menjadi skill ahli. Inilah yang menjadi harusnya kita betul-betul mempunyai target dari spiritual itu bisa menjadi skill. Kadang-kadang kita kok nggak jadi skill ya. Nanti saya juga harus memberi kesaksian apa betul saya sudah skill. Paling tidak nanti saya memberikan gambaran seperti apa. Kalau sudah mengatakan bahwa kita sudah skill, tentunya Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak unggul. Pasti saya alami. Kenapa? Ya tadi Pak Ibu sudah menyampaikan, saya bukan orang legal, tapi tempatnya orang legal ya. Wow, itu membuat saya satu kebanggaan, di mana saya dipercaya. Tapi dengan knowledge yang dianggap mumpuni untuk bisa menduduki sebagai seorang legal, walaupun bukan seorang legal, tapi juga sebagai istilahnya saksi ahli istilahnya. Semua yang diciptakan Tuhan pasti memiliki nilai yang sangat tinggi dan berdaya guna hebat dan berkualitas satu. Itulah effort kita. Kita harus bisa menjadi orang yang benar, baik, dan kita berkompetisi. Karena apa? Saya sendiri organisasi, maafkan, kita kan ada lingkungan dalam tanda petik minoritas. Kalau di dalam organisasi yang di tengah-tengah mayoritas, kayaknya nih ntar aja deh, promosinya tahun depan aja. Hal-hal kayak gitu, sakit. Itu saya alami. Oke. Sebagaimana Tuhan juga luar biasa karyanya, pasti juga menciptakan anaknya yang mempunyai kerinduan untuk diperbaiki. Tuhan pasti akan memberikan jalan yang luar biasa. Harus disadari sepenuhnya bahwa anak Tuhan memiliki potensi yang sangat dahsyat. Yes, it is true. Saya mengalami hal itu. Kenapa? Karena saya kalau menoleh ke belakang, saya dulu kayaknya main juga, ya kayaknya gue heran ya lu main tapi kok oke banget gitu kan. Jadi itu kesannya ada kesaksian orang, wah berarti benar. Artinya juga mau membenahi diri untuk maju, itu lebih baik lagi. Nah, maksimalkanlah itu menjadi potensi kita. Ini yang menjadi kita tuh begereja tidak hanya mendengarkan kebenaran-kebenaran, tapi bagaimana mengaktualisasikan, mengimplementasikan, mentransformasikan apa yang sudah disampaikan di dalam kebenaran firman itu sendiri. Nah, ini apa tantangan kita? Ya, ini ibarat kayak puzzle. Kalau kita ini bisa mereferensikan kita ini salah potongan-potongan puzzle. Ada orang seorang gembala, ada juga accounting, ada sekretariat, ada lead bank, pengkhotbah, semua.
kita ini di mana? Ini ibaratnya Tuhan menciptakan kita ini harus jadi gereja yang bagus. Tetapi bisa nggak kita menjadi potongan-potongan yang sesuai bentuknya, N-nya huruf besar, N-nya. Nah, inilah harus kita cari sesuai panggilannya. Dan ternyata saya kok cocok loh di Litbang. Kenapa? Ternyata di perusahaan saya sendiri, saya juga diminta untuk membuat policy atau semacam membuat kayak regulasi. Regulasinya itu tidak hanya dari regulasi satu perusahaan, berbagai macam perusahaan dengan standar internasional. Karena perusahaan itu sendiri juga mau mencoba mencapai titik kualitas world class company, itu istilahnya. Jadi maaf saya menggunakan bahasa Inggris, tapi ini paling tidak kita bisa memahami bahwa carilah talenta yang terkuat di dalam diri kita masing-masing. Tuhan pasti titipkan sesuatu. Do we know ourselves? Artinya mengenal nggak diri kita sendiri seperti apa? Ini yang harusnya kita pahami. Kadang-kadang kita latah, oh dia bisa itu, saya mau ikut itu. Ternyata kok bukan panggilannya. Don't try it. Coba cari lagi. Itu bisa memaksimalkan. Kalau kita bisa mendapatkan itu mendapat dalam satu struktur organisasi gereja, wow, luar biasa. Ini kita gambarkan semacam kayak roda, ya, master trainer, motivator, inspirator, inilah. Jadi tidak bisa makan master trainer, motivator, inspirator yang punya ini artinya yang betul-betul alkitabiah, yang dimana Alkitab itu bisa memotivasi kita, menginspirasi kita, memberi drive kita untuk bisa menjadi penyiapan kader. Ya salah satunya ini, Pak Bima juga sudah menunjuk kita ini paling tidak kita sudah di dalam kelompok ini paling tidak. Nah tentu ini juga menjadi human capital profesional kita, pelayan-pelayan pengertian Tuhan itu harus ada. Kalau hanya 4L lo lagi ya nggak jalan. Roda gigi ini nggak jalan. Artinya kita harus bisa mengembangkan bagaimana itu. Tentu untuk lanjutnya pasti ini di dalam struktur gereja itu ada gereja peramanannya ya. Kita harus keluar di masyarakat seperti apa. Banyak program-program yang kita buat dan juga saya juga punya box struktur organisasi. Banyak box yang masih kosong-kosong juga atau yang dari kosong yang tadinya terisi jadi tim kosong gitu loh. Jadi lepas di kotak itu sendiri. Itu ironis sekali. Paling tidak inilah tantangan kita. Gimana kita bisa melayani day-to-day service? Oke, tantangan kita adalah waktu orang-orang SDM yang terbatas. Nah, ini kaderisasi. Kita perlu ada namanya kaderisasi. Kalau kita bisa membuat gerakan ini luar biasa, kita menyiapkan ini, kaderisasi juga sudah siap. Suatu saat kita juga akan lapuk tua, tapi gerejanya harus eksis. Gimana kita harus bisa mentransformasikan? Waktu tidak hanya pada waktu gimana di sini, atau Pak Yusuf, atau saya sendiri atau Pak Yusuf, tapi semua harus mempunyai regenerasi berikutnya. Ini kesaksian sedikit aja. Melayani tahun 92 sebagai penerima tamu di Palembang. Shalom. Oke, aja. Modalnya shalom. Boro-boro suruh khotbah nggak tahu. Sekarang juga sih. Mulai bagi-bagi di depan traktat. Ya. Itu bagian dari pelayanan apa? Mencoba menguji kesetiaan. Ya. Membawa kantong persembahan yang sesuai pelayanan. Ya kita tahu lah itu. Koordinator musik pernah, koordinator kebaktian pernah, ketua panitia yang gereja pernah gitu. Jadi masuk di jajaran anggota ini sambil talenta itu artinya saya sudah melewati fase-fase ini sehingga bisa membuat namanya SOP. Tapi ya orang Jawa bilang dilalah ya, SOP-nya juga nggak kebaca. Karena kok problem yang ada yang seolah-olah kok nggak membaca SOP-nya itu sendiri gitu ya, oke lah, ya sudah. Saya pun juga uji kesetiaannya. Salibnya. Nah ini karir praktek sudah dibaca Pak Yugo. Ini maaf saya tidak memberikan mempromosikan atau mencari pencitraan ya istilahnya enggak. Tapi ini paling tidak sudah dipahami bahwa saya ingin menunjukkan bahwa di samping saya berkarir di dunia profesional, saya juga ingin bisa berkarir di profesional di dalam gereja itu sendiri. Apa sebagai role model, berusaha untuk menjadi role model. Saya nggak mengatakan diri saya sempurna, mau menjalani ke arah sempurna. Ya, saya juga mengajar di corporate communication. Ya, di sini juga course-nya apa di perbincangan itu mereka bagaimana mengadministrasikannya dari undang-undang
sampai bagaimana prosesnya dari minyak itu yang terjerembab di tanah atau di bumi sampai ngocor menjadi komersialisasi. Itu hal itu sangat panjang mata rantainya. Ini yang harus kita lihat. Saya juga mengajar seperti itu. Jadi saya merasa bahwa pelayanan tidak harus di gereja, tapi juga di luar. Justru ini mungkin kesannya kayaknya profesionalnya hanya yang disampaikan. Justru ada tips-tips kata-kata yang sangat menyentuh. Pak, kok bisa begini? Sudah, akhirnya betul-betul bisa memberikan cari jati diri kita bahwa Tuhan memberikan udah pakai nama Tuhan ya, tapi bukan Tuhan Yesus tapi Tuhan. Supaya mereka juga oke. Ada something yang di luar knowledge dari duniawi sifatnya. Itu hal-hal seperti itu. Saya juga memberi itu arah memberikan satu penyegaran ya dalam hal spiritual itu sendiri. Cukup mahal 1.500, tapi saya juga bisa berikan parts dari ini gratis untuk gereja ini kalau memang nanti ada session gitu. Hanya Handoyo Pak. Itu dulu. Nah, ini merupakan perjalanan ya. Kita tahu bahwa usia kita juga semakin panjang, tapi juga artinya pengetahuan juga harus sama. Grafik ini harus kita lihat bahwa kita menyadari bahwa di Amsal 1 ayat 7 kata takut akan Tuhan adalah permohonan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya merasa bahwa memang perjalanan untuk mendapatkan pemahaman itu, wow, pemuritan itu luar biasa. Mendaki bukit yang nanjak, nggak enak, nggak pernah dapat yang mulus. Saya alami itu semua. Dan kalau kita lihat bahwa kita memiliki di semua tadi yang tadi kita lihat ada grafik, ada pengetahuan, ada skill, terampil, moralitas, sampai moralitas kita juga terjaga, dewasa rohani, wow, baru kita bisa mengatakan, iya gue Kristen kok. Jadi itulah. So, kesimpulannya adalah memahami peranan gereja. Gereja adalah tubuh Kristus yang mengandalkan beberapa karunia yang kita harus cari itu. Pelayanan gereja itu koinonia, marturia dan diakoni, di mana kita bisa menempatkan kita di dalam kelompok itu sendiri dan mentransformasikan dari spiritual menjadi skill, ahli profesional. Saya percaya Bapak Ibu sudah mempunyai skill, tapi kalau tidak dikuatkan dengan spiritual, moral kita hancur. Yang saya lihat, karena memang banyak kan ternyata penemuan-penemuan luar biasa malamnya jadi ateis. Kenapa? Moralnya udah makin luntur. Nah kita ini dikuatkan bahwa wow, nggak begitu. Gereja secara institusi memberi dampak positif pada lingkungan yang mana? Ya jelas itu harusnya kita ide kita maksudnya atau goal kita adalah ke sana. So it's all about vision mission kita. Jadi inilah amanat agung kita, betul-betul kita bisa mentransformasikan apa yang kita bisa perankan dalam gereja itu sendiri. Itu saja, saya rasa cukup, mudah-mudahan less than 20 minutes Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Tanpa membuang waktu, kita minta kesediaan narasumber kedua, Bapak Disiplin Manau menyampaikan. Terima kasih Pak. Selamat malam. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Biasanya terbiasa saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak berlebihan jika saya posisi berdiri, karena dulu itu sudah kerja ya, kami ini belum pernah ketemu membahas materi ini berdua khusus oleh Pak Edi, tetapi mudah-mudahan kita berada dalam keadaan apa ya? Ya, ke gereja atau bergereja, menjawab itu tentu sangat terkait dengan motivasi apa kita ke gereja atau bergereja. Tetapi tanpa memberikan definisi tanpa memberi definisi yang mulu-mulu apa itu gereja, yang saya tahu bahwa gereja itulah kumpulan orang percaya yang telah menjadi milik Tuhan dan dipanggil keluar untuk melayani dunia. Itu harapannya. Nah, karena kumpulan, saya garis bawahi, jadi di sana ada persekutuan.
persekutuan orang-orang percaya dengan harapan bahwa saling melayani, makin jauh makin kelihatan ya. Saling mengasihi tentunya, saling membangun rohani, saling membagi suka duka, saling menguatkan, saling memperhatikan, saling mendoakan, dan saling menolong. Itulah harapannya sebagai gereja. Tidak gereja dalam artian bangunan, tetapi gereja sebagai tubuh Kristus. Sehingga adalah haram untuk mencari keuntungan secara pribadi, apalagi jualan dagang di gereja. Kalau selama jual buku di isu bersama nggak apa-apa ya, masalah. Itu juga sesama nyindir pelayan gitu ya, ya. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ke gereja atau bergereja sangat ditentukan oleh motivasi. Motivasi, apakah itu murni, apakah asal, apa sekedar, dan tentu saja atas dasar motivasi yang murni ini dilanjutkan dengan tindakan yang nyata sesuai dengan talenta tentunya untuk mencapai tujuan dan visi yang Tuhan emban buat kita supaya semua orang menjadi orang percaya. Nah, motivasi ke gereja. Jadi kalau ditanya ke gereja atau bergereja, maka ini pemahaman yang sederhana saya. Kalau ke gereja itu lebih ke ritual. Walaupun memang tidak semua yang ke gereja sebatas ritual, Pak Hendi. Tetapi paling tidak ini yang mungkin menjadi motivasi orang datang ke gereja, mau bergereja. Yaitu ya memang orang Kristen itu harus ke gereja gitu loh. Kalau sudah KTP-nya orang Kristen, ya memang ya lucu aja nggak ke gereja. Anak kita, orang tua kita, yuk ke gereja yuk. Malas ah, loh kau orang Kristen bukan? Jadi seolah-olah kalau sudah orang Kristen mah harus ke gereja gitu loh. Yang kedua juga bisa karena ikut-ikutan. Tapi di ruangan ini nggak ada yang ikutan ke gereja. Lalu juga ke gereja itu karena pertemanan. Tadi juga Pak Hedi ya, singgungnya. Ada juga karena ya itu gerejanya, di situ ada pacarnya, ya. Atau cari pacar di gereja itu, apalagi banyak yang masih muda-muda gitu ya. Nah, ini jadi motivasi ke gereja. Lalu juga tidak sedikit karena pendekatan pendeta, apa gembala. Akhirnya orang bergereja di tempat itu karena pendekatan pendetanya gitu ya. Padahal sebetulnya orang ini sudah bergereja, sudah percaya Tuhan, ya. Lalu ada juga yang ingin, ya bagaimana sih melayani, ternyata nggak ada kesempatan, pulang nih, kecewa. Nah, ada juga ingin berorganisasi. Ya, gereja itu kan orangnya rame ya. Organisasi bagaimana? Kepengen. Kalau ada kesempatan, kalau enggak, emang siapa lo? Akhirnya keluar dengan kecewa. Lalu juga ada yang motivasi ke gereja itu supaya punya kelompok lah, daripada sendiri kayak orang yang tadi terhempas di pulau sendiri kan nggak punya teman. Nah kalau ke gereja kan ya paling nggak ada kawan lain. Halo Fred, ada apaan sih kan? Cuma kalau ketemu Pak Hendi, jangan satukan dulu lah, susah kita nanti. Dan juga ada keinginan untuk memajukan gereja. Ini mungkin agak ideal ya, tapi siapa kita gitu ya. Nah, sehingga ini hal-hal yang seperti ini menurut saya inilah yang menyebabkan orang yang datang ke gereja itu ya sebatas kerajinan yang ya pokoknya karena orang Kristen gitu, jadi ritual. Nah, motivasi bergereja. Nah, ini yang saya berharap bahwa semua kita yang ada di ruangan ini, termasuk jemaah yang ada di Twin Plaza dan di Pacific Place, inilah kita.
tadi sebagai kumpulan orang percaya termotivasi bergereja karena memang kita bergereja itu sudah perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk beribadah. Bahkan di dalam hukum Taurat dikatakan kuduskanlah hari Sabat. Saya teringat waktu orang Israel dikasih mana, hari ke-6 itu mesti ambil 2 porsi, Pak. Karena di hari yang ke-7 itu mereka nggak boleh cari makan, tapi harus menguduskan hari itu. Jadi ke gereja itu karena perintah Tuhan. Ke gereja juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah sebetulnya ada kerinduan, ada kebutuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada kerinduan bersekutu dengan saudara seiman, karena tadi itu supaya bisa saling mengasihi, saling menolong, saling berbagi. Nah itu hendaknya motivasi bergereja, bukan sekedar ke gereja. Lalu juga motivasi karena sesama anggota tubuh Kristus, kita ini punya talenta macam-macam, punya kemampuan macam-macam. Nah, bagaimana ini yang digambarkan oleh Pak Hedi tadi? Apa itu kayak gambar-gambar apa itu? Pasal, tapi kalau jadi satu kan jadi bagus, ya. Lalu juga, ya itulah motivasi kita bagaimana bersekutu dengan jemaat, bersekutu dengan Tuhan, dan yang terakhir sebagai warga keluarga kerajaan Allah, ya orang percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan memang harus bergereja, bukan sekedar bergereja. Nah, perintah kepala gereja bahwa ada panggilan gereja, dan kalau saya juga nggak salah tadi Pak Singgia panggilan gereja. Bagi saya rumuskan menjadi penginjilan, amanat agung, bahwa kita diperintahkan oleh Tuhan untuk Matius 28, 19-20 untuk memberitakan Injil. Ya. Nah, sejauh mana ini di gereja kita sudah berjalan apa enggak, nanti kita lihat. Lalu panggilan untuk persekutuan beribadah. Jadi hari lepas hari kita ibadah minggu, minggu itu semua dalam rangka menjawab tantangan kita sebagai panggilan gereja. Lalu pelayanan. Jadi saya maksud pelayanan di sini bukan sekedar pengurus gereja, tapi sesungguhnya semua umat percaya adalah pelayan. Karena itulah hakikat sebagai orang percaya harusnya melayani. Cuma melayani sebagai apa ya tentu sesuai dengan talenta dan panggilan, sesuai dengan bakat, kemampuan. Saya jangan dibebankan, misalnya beban yang memang tidak cocok untuk saya, ya tidak pas untuk saya. Lalu kalau tidak pas ya tidak sesuai dengan panggilan atau tidak sesuai dengan talenta yang ada. Lalu panggilan gereja juga dalam rangka pembinaan dan pemuridan supaya lalu ya jangan seperti gereja-gereja di Eropa Pak ya, semua jadi bangunan tua, tak berisi, tak kosong, malah terjual jadi supermarket, masih bagus jadi supermarket, malah jadi tempat orang nggak benar. Tujuan dari panggilan ini semua dalam rangka memenangkan jiwa dan menyelamatkan generasi. Bahkan inilah visi kita sebagai orang percaya seperti itu. Bagaimana memenangkan jiwa dan menyelamatkan generasi. Nah, tadi salah satu panggilan yaitu pemberitaan Injil. Dalam kaitan ini tentu pengajaran. Kenapa penting pengajaran bagi orang percaya? Supaya bertumbuh. Jadi ada transformasi nilai, ya, dari hari lepas hari, ya. Dan untuk itu kiranya materi daripada pembelajaran itu atau pengajaran itu yang pertama ya tentu firman Tuhan Pak Yuke. So, kalau mimbar sudah tidak diisi dengan firman Tuhan, wah ini kawan. Tetapi juga mesti diisi dengan wawasan kebangsaan. Menurut saya. Jadi supaya gereja dengan negara itu tidak berseberangan. Bahwa kita sebagai warga negara ini yes, warga kerajaan surga juga yes.
Jadi supaya tidak asing di negeri kita sendiri, bahwa kita bergereja itu di Indonesia, ya, dengan wawasan Nusantaranya. Ya. Lalu juga supaya kita paham sebagai gereja dalam artian keseluruhan kita ini kan ada denominasi-denominasi ya. Paling tidak ada Protestan, ada Katolik, ada Injil, ada Karismatik. Protestan itu pun masih macam-macam. Nah, supaya kita juga punya pemahaman itu perlu di sisi pemahaman seperti ini supaya jangan sampai antara kita sendiri jadi baku hantam. Saya ingat dulu bagaimana di kampung saya antara Katolik dengan Protestan itu bisa bunuh-bunuhan, Pak. Ya, karena pemahaman yang mimbar itu penting supaya kita punya pemahaman yang benar. Lalu etika, saya pikir juga lewat mimbar pun etika kita bersama-sama itu penting juga diajarkan. Lalu juga saya secara khusus bilang perkawinan. Bagaimanapun tonggak gereja itu adalah perkawinan. Dan saya melihat bagaimana di Lampung misalnya dari 100 penghuni LP narkotika itu 80% orang Kristen. Dan dari 80 orang ini 60 itu keluarga pendeta. Saya lagi penasaran banget gitu loh. Ini maunya polisi nangkapin orang-orang percaya atau memang ini target dari mafia narkoba dunia, bagaimana menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Cakep-cakep lagi, cantik-cantik. Tapi ya menghuni LP narkoba. Ini pengalaman saya 2 periode di Lampung. Nah, perkawinan itu penting sebagai tonggak gereja. Jadi saya senang kita ada ruang ruang Sutri ya, itu penting ya, supaya tonggak-tonggak gereja ini makin utuh, makin kuat ya, karena kehancuran gereja mesti dimulai dari rumah tangga. Kalau sudah rumah tangga kacau, sudah pasti gereja itu akan kacau. Nah, lalu panggilan gereja juga adalah pelayanan, dan bagi saya semua orang harus menjadi pelayan. Karena sesungguhnya kita ini adalah ya pelayan. Nggak pendeta, nggak penatua, nggak jemaat, apapun, pokoknya kita adalah pelayan. Karena kita sudah dibeli dengan harga tunai, darahnya Yesus, sehingga kita adalah menjadi hambanya. Jadi, siapapun posisi kita adalah menjadi pelayan. Nah, untuk menjadi pelayan, orang banyak motivasi menjadi pelayan atau melayani. Pertama, sebagai orang Kristen, seolah-olah kalau nggak melayani, mana ya, ada semacam ketakutan Pak Yuko. Dan saya berharap bahwa kita yang melayani di gereja GR itu melayani bukan karena ketakutan. Saya teringat dengan ahli pendidikan dari Amerika yang mengelompokkan manusia dalam 4 kelompok besar. Yang pertama adalah orang yang tidak sadar kalau dia nggak tahu. Yang kedua, kelompok yang sadar kalau dia nggak tahu. Yang ketiga, kelompok yang sadar kalau dia tahu dan dilakukan. Nah, saya berharap bahwa sebagai jemaat GRI kita dalam posisi ini, sadar, kita tahu, dan kita kerjakan. Dan yang terakhir, kelompok mahir. Jadi kalau tadi digambarkan oleh Pak Hendy sampai kepada kelompok skill ya, mahir menjadi orang yang ekspor di bidangnya, wah itu, yang itulah panggilan menjadi unggul di dalam Tuhan. Ada juga motivasi karena memang imbalan, ini ujian, prestise, promosi. Kalau tadi Pak Hendy melayani mulai dari yang paling rendah Pak ya, sekarang jadi penatua. Wah, itu bukan itu yang kita cari Pak, dan bukan itu
yang memotivasi kita melayani. Ya, selain juga ya kepengen diri sendiri. Pokoknya pantas atau nggak pantas, pokoknya ceburin diri. Nah, saya mencoba baca buku juga, dan saya juga mencoba memahami arti pelayanan yang sesungguhnya. Harusnya kita melayani itu karena ketaatan, ya, perintah Tuhan untuk melayani, maka marilah kita melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang aku ingini. Matius 22, mulai kita baca nanti Tuhan. Lalu juga kita melayani karena didorong oleh kasih yang sudah Tuhan Yesus buktikan di kayu salib. Kasihnya, dia rela mengorbankan nyawanya untuk saudara dan saya. Gimana dengan kita? Lalu juga ingin meneladani Yesus, ya, tak bercacat, tak bernoda kelakuannya. Gimana dengan kita sebagai warga jemaat di GRI? Lalu juga ada motivasi bagaimana supaya ada kelanjutan generasi ke generasi. Bergereja bisa mati kalau ini generasi ke generasi tidak ada pembinaan, tidak ada pembinaan, stuck. Ya, kita menyedihkan kalau ke Eropa itu banyak gereja nggak ada lagi jemaat. Ada pun sudah aki-aki, sudah nenek-nenek pegang tangan kedua. Ya, generasi mudanya sudah nggak ada yang masuk gereja. Dan juga eskatologi dalam artian lebih baik mencegah agar generasi ini tidak menjadi generasi yang rusak. Dan ini tentu dimulai dari rumah gereja. Nah, lalu saya pikir kita juga sebagai pelayan harus punya kiat-kiat ini Pak juga. Supaya juga kita menjadi pelayan itu nggak sombong diri gitu ya. Mesti juga pertama kita sadar diri dulu sebagai pelayan. Lanjut apa? Ya, menyadari diri sebagai pelayan. Yesus bilang, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya, jadi jangan sok-sokan perintah gitu loh misalnya ya. Pokoknya kita ini semua ya pelayan. Sadarilah diri sebagai pelayan. Terus lakukan pelayanan itu dengan antusias, bergairah. Jangan membeli pagi-pagi udah sore. Mestinya mau pagi, siang, sore, malam tetap selama pagi. Artinya semangat pagi. Itu baru namanya jemaat GRI. Nah, tidak jarang itu Pak Yugo, saya pagi-pagi datang. Ternyata saya harus buka pintu. Padahal ini banyak kan saya terlambat maksud saya. Itu artinya tidak bergairah. Harusnya bergairah kita sebagai pelayan. Lalu reform dalam artian memperbaiki pelayan itu dari hari ke hari, terus dikembangkan. Jangan kayak reformasi Indonesia. Begitu diproklamirkan tahun 98 terhenti di situ. Jadi mestinya ini nama kita GRI, Gereja Reform. Apalagi kan harus bangun terus, kembangkan terus. Ya. Kemudian pelayanan kita juga harus punya nilai tambah hari lepas hari. Jadi kalau dulu ya Pak Heri tadi ya sekedar bagi-bagi traktat ya. Nah, sekarang sudah jadi pelayan perjamuan kudus. Lalu datang ke mimbar untuk memberitakan. Itu kan ada nilai tambah dan nilai tambah. Terlebih-lebih lalu dalam kehidupan kita, sikap hidup kita apakah pantas jadi teladan? Seperti tadi Pak jadi bilang jadi role model. Ya. Terus, ini penting penampilan. Jangan dibilang nggak penting itu penampilan, tapi jangan berlebihan. Jadi bagi saya penampilan juga penting, mulai dari ujung rambut sampai kaki. Seorang pelayan harus menjaga penampilannya, bukan jaim, saudara. Tapi supaya juga masyarakat jemaat yang kita layani itu senang. Kalau datang ke gereja rambut urak-urakan, daripada urak-urakan, senior saya bilang udah dibuluin aja. Panas.
Beda dengan valeo kan, apalagi yang mau disisir. Selesai kan? Ya. Kemudian care. Nah, saya nggak tahu di gereja kita ini saling memperhatikan, saling empati ini sudah belum ya? Jangan-jangan dulu gue. Ya, nanti lebih teknis mungkin. Dan yang terakhir itu sebagai kiat dalam pelayanan itu evaluasi terus menerus. Sudahkah? Kalau belum, mari kita tingkatkan lagi. Ya, saya apa-apa yang Pak Iko ya, mundurnya beberapa pelayan di kita ini, saya jujur ya, kadang-kadang saya nggak bisa tidur gitu Pak. Nah, ada apa ini? Harusnya kan seperti jemaat mula-mula makin banyak. Walaupun selalu Pak Gembala bilang, saya tidak mimpi gembala jemaat yang banyak, tapi yang penting berkualitas. Tapi saya mikir loh Pak, ini mestinya kan jemaat kita ini kalau melihat pengajarannya di TV, di ini, harusnya ini orang antusias terus. Nah ini juga mesti kita harus buka diri lah. Ya, jangan ada beberapa sikap yang perlu kita kembangkan. Berpikir, berperasaan, bertindak baik, profesional dan ahli. Ya, jadi serahkan sama ahlinya. Kalau untuk mimbar ya jangan yang nggak ngerti mimbar lah ya, itu serahkan sama Pak Gembala itu. Lalu inklusif, kita menjadi orang yang terbuka, menggawat, bukan lalu mencip ke dalam. Bagaimana kita menjadi kumpulan yang lalu menjadi orang-orang yang dipercaya, bijaksana dan berhikmat, tepat janji dan tepat waktu. Ini penting ya. Saya mohon maaf, misalnya sidang saya di pengadilan itu nggak akan ketemu saya sama Pak An kalau saya sidang jadwal jam 9, beliau datang jam 10. Mohon maaf, nggak akan ketemu karena saya sudah sidang yang lain. Tapi jangan juga sidang jam 11 kepengen jam 9, sorry. Dan itu kritik saya terhadap jalannya peradilan selama ini. Makanya saya bilang sama adik-adik hakim muda sekarang, cakim, bikin yang banyak kok kalender. Jangan pernah abaikan sang waktu. Ternyata harga yang paling mahal ternyata bukan beliau Pak, waktu. Coba pelari sprint itu dia jadi juara, ternyata bukan ada 1 menit Pak, 0,1 detik dapat medali itu kan. Gila. Dan etis dan santun. Kita dalam berdialog tetap kita menjaga etika dan sopan santun. Ini ada contoh yang paling, ini anak saya waktu kami di Lampung, nggak pernahnya kalimat yang ada di kebun binatang itu ada di rumah kami. Benar jujur. Suatu saat saya pulang kantor dengan capeknya, tiba-tiba Daniel itu bilang sama adiknya, "Nyek, loh, kapan berubah nama anakku dia jadi Nyek?" Karena masih kecil-kecil aku tanya, apa itu maksudnya? Nah, Nyek, monyet. Kalau adikmu monyet, nah ternyata itu anak sebelah kami, namanya itu tinggal di komplek Pak, suka bahasa-bahasa itu mereka gunakan. Padahal ketemunya kayak baru 3 hari mereka pindah masuk ke daerah itu, sudah tertular penyakitnya. Ada lagi yang lebih parah Pak, yang kalau di Saksan Pak enak banget itu. Udahlah, nggak usah diulang lagi ya. Nah itu, jadi kita mesti menjaga sopan santun, etika di dalam berbahasa, berkata-kata. Karena itu ternyata bisa dalam, melekat dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, ini sekedar ya mungkin pengalaman saya berinteraksi dengan orang. Maka menurut saya sebagai pelayan ini harus menjaga ini, selalu senyum. Ya, Mbak Mona itu kan, walaupun jauh nunggu di sana kelihatan senyumnya. Walaupun Pak Ans suka begini-begini, tetap kelihatan senyumnya Mbak Mona itu. Jadi penting itu yang namanya senyum. Lalu kontak mata. Saya paling benci sama orang
Kalau salam, tetap salam. Di belakang. Iya ya, ini di sini tangannya, matanya kemana-mana. Jadi kontak. Nah, saya berharap bahwa kita sebagai pelayan, ya terutama yang di depan itu Pak ya, penerima tamu, kasir itu, ini yang mesti ada kontak mata itu penting, senyum, salaman itu apa ini? Wih, ada orang salaman, wih, pelit banget. Kalau yang datang itu pelit nggak apa-apa, tapi sebagai pelayan bikinlah salaman yang terbuka, jangan model begini. Jadi jaga jarak, jangan terlalu dekat. Apa ini? Ini pengalaman di dalam bekerja dengan banyak orang. Menjaga sikap. Tadi saya bilang busana itu penting. Makanya saya setuju banget waktu Pak Pendeta Bikman bilang pelayan-pelayan itu yang namanya ibu-ibu nona-nona itu tolong roknya jangan kekurangan bahan. Tapi masih aja kemarin yang kolektan Pak, sampai saya matanya begini sambil begini. Iya, ada selama mulai. Jadi kalau sudah digariskan di bawah lutut, ya di bawah lutut lah. Kalau kurang bahan, bilang sama pemanau. Di Tanah Abang masih bisa kebeli lah. Nah ini pakaian. Terus ini sama selamat ini. Warna dasi dengan baju apa? Nendang. Mesti serasi gitu. Nah, jangan kayak kawan, putih-putih, sepatu juga putih, ukuran juga putih. Jadi sebagai pelayan harus diajari dalam rangka membangun human relation, membangun hubungan. Karena saya berharap bahwa itu menentukan juga pelayanan kita. Kalau di awal aja udah enek, udah dah. Yesus itu menjadi tertinggal gara-gara penampilan kita sebagai pelayan. Ya, jadi jaga penampilan tapi jangan norak, jangan berlebih-lebihan gitu ya. Biasa aja, yang pantas. Sampai saya pernah dibilang Pak Bikman, jadi rupanya ikat pinggang ini adalah batas tinggi rendahnya dasi laki-laki. Karena ada juga yang sampai ke sana kan. Mau untuk apa itu? Heran. Ada juga yang karena salah barangkali dasinya cuma segini. Nah, jadi semua itu ada. Dan saya bawa gambar-gambar sebetulnya, cuma terlalu banyak kalau ditampilkan. Tapi saya yakin dengan kemampuan verbal begini, Bapak Ibu sudah paham lah. Ya, jangan lupa ya, awal-awal tentu ya salam lah, shalom, selamat pagi. Ya, barangkali terakhir ya lidahku tetap burung Garuda. Ya, tetap burung Garuda. Manapun kita pelayanan, di gereja manapun, tidak ada ini burung Garuda. Inilah bangsaku, inilah negeriku, Bhinneka Tunggal Ika. Boleh bermacam-macam denominasi, boleh bermacam-macam asal suku kita, keturunan kita, tetapi tidak ada yang selalu ada burung Garuda. Next. Terima kasih. Beruntung bahwa kita punya hakim tinggi ya, kalau di pengadilan Mas serius ternyata humoris sekali ya. Ya, harap apa yang disampaikan bisa melengkapi kita. Bapak Ibu ada kesempatan untuk tanya jawab di dalam waktu 15 menit ke depan ini. Jadi baik kepada tahap pertama ya, baik kepada pembicara pertama tadi, narasumber pertama Pak Edi, maupun narasumber kedua Pak Yusuf Manau. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau tanya silakan. Intinya hari ini jadi kita membahas sebetulnya kita ke gereja atau kita bergereja. Mana yang lebih tepat, kita datang, sekedar datang, atau kita terlibat, kira-kira begitu. Meskipun kita sudah tahu kesimpulannya, tetapi dari tadi presentasi yang disampaikan, saya pikir ada yang men-trigger kita seharusnya untuk kita tergelitik tanya. Siapa yang mau tanya dulu? Silakan angkat tangan. Satu, ada dua lagi, 3 pertanyaan depan. Ada satu dulu, oke. Silakan. Yunus, ada mic.
Mau tanya kepada siapa? Perkenalkan nama. Wis. Ya, silakan. Berdiri dong. Berdiri. Ya. Oke, melihat judul dari tema kita hari ini adalah gereja atau bergereja, seolah-olah menawarkan dua tawaran yang kita harus memilih, gereja atau bergereja. Tentunya kalau menurut saya ini adalah dua kata yang nggak bisa dipisahkan. Gereja itu ya memang seharusnya kan, tapi sebetulnya diri kita adalah gereja, kan kita adalah tubuh Kristus. Lalu bergereja itu lebih kepada aplikasi hasil dari gereja itu sendiri kan, di mana kita berinteraksi, saling bergaul, saling komunikasi satu sama lain, itu bergereja kan. Sementara gereja itu adalah satu gedung, sebetulnya menuju arah kan, kan, menuju ke gereja gedung. Itu gimana tuh Pak ya? Ya, mau tanya kepada siapa? Dua-duanya? Dua-duanya. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Yunus, ini seharusnya kata ini bukan dipertentangkan, tetapi saling komplement sebetulnya begitu ya. Pak Yunus terus. Oke, terima kasih Yunus. Bisa dipahami seperti itu. Kalau saya melihat memang waktu diberi judul ke gereja atau ke gereja, memang awalnya kita ke gereja dulu. Ke gereja dalam arti ya kita memang pergi ke gereja untuk akan mendengarkan firman atau memang sebagai tradisi karena diajak orang tua. Awas ya kalau nggak ada minggu nggak ke gereja, mungkin begitu motivasinya. Kalau sudah ke gereja ya itu udah selesai, dianggap kayak Tuhan tugas saya. Is that simple? Itu sesimpel itu. Kadang-kadang saya amati seperti itu dan saya melihat banyak orang melakukan seperti itu. Saudara-saudara saya juga begitu. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang orang memotivasi ke gereja itu seperti itu. Nah tadi Yunus sudah mengatakan bahwa bergereja itu ya harusnya seperti apa? Bergereja ya bertemu teman-teman gereja, tapi berdampak kan? Ini yang menjadi pertanyaan. Bergereja itu memang menjadi sesuatu kekuatan yang kita ini sebagai tubuh Kristus. Cuma kembali lagi, sudah bergereja kok nggak memberi dampak ya? Nah ini jadi pertanyaan kembali, kita bergereja nggak sih sebenarnya? Nah ini makanya menjadi forum tempat kita berinteraksi di sini. Talk show ini mengelitik kembali pemahaman kita ini bergereja. Sudah bertahun-tahun kita bergereja, kok ya kayak gini-gini aja. Kok apa kita udah menganggap diri kita sudah bergereja? Itu menjadi pertanyaan buat kita semua. Tidak hanya yang baru muncul menjadi jemaat, menjadi pengerja, tapi yang sudah jadi pengerja pun juga sudah mempertanyakan sendiri, bercermin kepada cermin. Kamu sudah bergereja? Susah jawabnya. Ukurannya apa? Dan siapa yang mengukur? Itu menjadi pahaman saya selama ini untuk menjadi pertanyaan kita bersama. Jadi ini sebetulnya bukan menjawab jawaban, tapi untuk pertanyaan kita bersama. Hanya itu yang saya sampaikan. Mungkin dari Pak Manu. Terima kasih Saudara Yunus. Memang dua kata ini bukan untuk dipertentangkan sesungguhnya. Tetapi seperti saya katakan dari awal, ke gereja atau bergereja itu semua kembali kepada motivasi apa kita lalu ada di gereja. Sebetulnya saya berharap bahwa forum kita hari ini tidak hanya sekedar ini gitu. Karena kalau saya melihat jemaat kita apalagi jam 10 kan cukup banyak sebetulnya. Dan jangkauan kita sebetulnya enggak, ya tadi ada berkelakar kan sebelum pertemuan ini, lulu lagi 4L. Jadi forum ini sebetulnya akan lebih berguna. Ya mungkin perlu kita kaji lagi Pak Yuke, apa di malam Jumat seperti ini, di mana kemacetan Jakarta luar biasa, atau itu perlu kita evaluasi kembali. Apa sebaiknya kita pindahkan ke gedung Twin Plaza? Jadi misalnya ibadahnya tidak terlalu lama, tetapi lalu dilanjutkan dengan show juga makan disediakan juga ya kan? Apa salahnya sekali-sekali makan bersama kita seluruh kan saling berbagi. Nah, kembali kepada pertanyaan Yunus, ke gereja atau bergereja. Tadi saya katakan bahwa ke gereja itu bisa jadi sekedar rutinitas, kewajiban. Pokoknya KTP gua Kristen, gereja dong.
Kalau nggak ke gereja, malu dong. Sudah dijawab pelayanan, ya harus. Kalau enggak, malu dong. Bisa ditelepon sama Ida berkali-kali. Dalam bahasa sekedar mengingatkan, sebetulnya bukan mengingatkan itu. Kalau sudah penuh kesadaran Pak, mau usah diingatkan Pak. Ya, kalau motivasinya untuk melayani Tuhan, melayani jemaat tanpa lagi diembel-embeli, mesti dengan kesadaran. Nah, ini yang saya katakan bahwa ke gereja itu bisa akhirnya jadi rutinitas, hanya sekedar melepaskan kewajiban-kewajiban ritual, tapi sesungguhnya bukan itu. Ya, jadi bergereja itu lebih ke spiritual dalam artian ada kesadaran yang penuh bahwa kita sudah harusnya mati, diselamatkan, lalu kita punya tantangan, terutama nyawa kita supaya orang lain juga diselamatkan. Melalui apa? Pemberitaan Injil. Jadi apakah kita di gereja kita ini sudah beritakan Injil belum? Jangan-jangan hanya berkutat antar kita saja. Ini tantangannya. Jadi kalau selama ini kita ke gereja, yes, nggak salah itu. Tapi mari kita meningkat kegerejaan kita itu bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar kewajiban beragama, tetapi kesadaran karena panggilan sebagai orang percaya itu harus melayani Tuhan, mendengarkan firman Tuhan supaya kita melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Barangkali begitu Yunus, wajahmu memang masih kayaknya biar nanti diselesaikan sama Pak Pendeta di mana. Dari wajahnya kelihatan Pak, masih apa? Penuh keraguan. Tapi Yunus mau ngomong sebetulnya sama Pak, yang jawaban saya begitu. Oh begitu ya? Ya udah normatif aja lah Yunus ya, daripada kita bonyok. Ya terima kasih. Oke. Jadi dan Pak Manuel. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, ada. Ini sudah dari kemarin dia bilang saya mau tanya. Kedua Cukup ada berpartisipasi. Iya, silakan. Untuk narasumber saja, kebetulan hari ini narasumbernya kan Departemen Litbang GR, Sulit berkembang. penelitian dan pengembangan ya. Jadi jelas sekali bahwa dia tadi ya yang mau saya tanya di gereja kita, apakah bapak-bapak berdua ini narasumber nih apa yang dilihat dengan gereja kita? Ada yang salah di mana dengan kondisi kita yang ya tadi Pak Manuel bilang prihatin dengan talkshow yang hebat ini, dihadiri seorang hakim agung, dihadiri narasumbernya, konsultannya sama seorang konsultan besar, kalau boleh saya bilang begitu ya. Tapi ini pendengar, meskipun itu tidak menjadikan sebuah ukuran berkualitas gitu ya, tapi bagi saya banget. Walau seperti sudah sering proses. Ini sebuah kegelisahan saya juga kadang-kadang, karena saya juga di CEO di kita bagian rumah, kirim undangan banyak, sudah tapi kurang. Jangan-jangan saya merasa ini yang salah mana nih? Kalau saya di CEO maksudnya Church Event Organizer, kayak saya nggak melihat ada passion dari para pengurus. Mohon maaf, ini menjadi sebuah masukan buat Litbang untuk pikirkan. Kenapa? Pada waktu saya membagi stiker, tolong ya, karena saya suka inspirasi dari gerejanya Stephen Tong yang setiap jemaat itu semuanya tempelin stiker. Itu saya ada pengurus yang nolak saya pertama kali, saya nggak akan pasang. Hati-hati Pak. Betul. Ini semua ini sini ya. Gereja yang lain sampai minta gitu. Ya dong, gitu. Ya ada juga yang wah di rumah ada mobil 5 saya minta semua, ada juga. Ini contoh. Nah kembali lagi gini. Apa yang salah dengan gereja kita yang secara jumlah ya, jangan sampai yang penting kan kita kualitas, jangan lari ke sana deh. Saya cuma kok kayaknya kok begitu ya. Menurut bapak-bapak sebagai narasumber yang merupakan kita, apa yang salah itu pertama. Yang kedua Pak Manuel kegelisahan ketika ada pengurus yang mundur dan akhirnya nggak bisa tidur. Ini ada dua nih Pak. Pak Manuel apakah sudah temukan? Ada dua segini. Ketika saya berjemaat di sini, kemudian tiba-tiba saya mundur, ada dua kemungkinan. Saya seorang yang memang negatif, kemudian udah memang etikatnya attitude-nya pantar nggak baik, gitu aja ngambek, bisa saya. Atau bisa juga karena organisasinya salah nih Pak.
saya mundur. Ini menjadi sebuah autokritik bagi kita ya, jangan-jangan kita yang salah nih. Karena ketika Pak Pendeta juga suka cerita, kalau kita masuk ke sebuah organisasi salah, kenapa nggak kita tinggalkan begitu, kurang lebih ya kita tangkap begitu ya. Jadi yang pertanyaan kedua itu. Jadi yang pertama tadi apa menurut Bapak-bapak, yang kedua mengenai pengurus sudah sampai tahap mana nih dipikirkan kira-kira apakah aktivitasnya atau itu. Itu saja Pak Mal dan Pak Edi tadi. Terima kasih Pak Dal. Ada hubungannya lain? Beda. Boleh satu lagi deh, pertanyaan dulu. Ya, awalan ke dan awalan ber, saya pikir dua-duanya sama-sama kata membawa kepada kata kerja ya. Tapi ada dua perbedaan, yang satu ke yang sifatnya term tertentu, sementara ber mengandaikan ada semacam unsur kepemilikan gitu. Dan saya pikir judul ini kalau boleh bahasa saya sih sangat kok tendensius banget, dalam artian sudah mengarahkan orang pada kesimpulan ke gereja doang nggak perlu, yang perlu ada bergereja gitu, yang penting adalah bergereja. Sementara kita tahu bahwa realitanya ada banyak hal yang orang nggak pingin memiliki kesimpulan, memiliki tujuan tertentu untuk bergereja, lebih asik ke gereja saja gitu, karena dengan ke gereja saja ya dia bisa menikmati banyak hal, tapi nggak perlu bergesekan dengan orang, nggak perlu bersinggungan, nggak perlu mikir ini dan itu, just entertain lah misalnya begitu. Dan fenomena lain, realita lain adalah misalnya gereja bersekutu nggak terlalu perlu, dalam artian toh kita di online juga bisa, misal dalam satu room grup chatting Yahoo gitu, kita bisa bikin satu room, di situ bisa khotbah gantian, siapa hari ini khotbah, siapa yang ini, soal pelayanan kita bisa nyumbang bareng-bareng gitu. Artinya pertemuan, terus sentuhan dan komunikasi dalam verbal, dalam konteks dekat itu sesungguhnya banyak orang bilang nggak perlu gitu. Nah, bagaimana misalnya Pak Manao dan Pak Edi melihat ini sebagai mungkin bisa jadi otokritik, seperti Marta bilang juga otokritik, atau men-trigger kita, menstimulus kita untuk setidaknya juga melihat fenomena ini untuk menjadi gimana cara kita menolong orang itulah, misalnya kalau memang itu dianggap salah gitu. Nah, karena ada banyak misalnya banyak buku yang bilang ya memang karena gerejanya gitu. Jangan melulu disalahkan kepada orang yang nggak mau bergereja, tapi coba lihat dulu kenapa motif orang itu nggak mau bergereja. Saya pikir itu dulu Pak. Oke, terima kasih Pak Sal. Sebenarnya dua pertanyaan ini bisa memiliki ini yang sama. Iya, silakan ya. Menjawab dari dua pertanyaan itu, saya melihat hanya satu kata yang kelihatannya cukup dekat, yaitu kedewasaan. Kedewasaan dalam memahami rohani itu sendiri. Kalau kita gereja itu memang mencari membenahi rohaninya, pasti jelas lah. Kita tahu harus bisa mendewasakan diri dalam pemahaman rohaninya itu sendiri. Gitu. Lepaskan atribut namanya emosi, yang namanya keegoan,